Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah telah Kau hantar kami ke salat tarawih, dan setiap kali salat tarawih kami baca satu juz. Jadi artinya kali ini kami telah masuk pada juz kelima. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pengajian yang sering kita dengar dan diulang-ulang adalah bila seseorang kamu itu mati, maka terputus segala amal kecuali tiga, ialah satu, sedekah jariah; dua, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan; tiga, doa dari anak yang soleh. Dan di sini kita lihat ada istilah sedekah jariah. Ada orang yang mengatakan sedekah saja. Kalau sedekah contohnya adalah kalau kita memberi uang kepada seseorang atau memberi benda kepada seseorang, maka itu namanya sedekah, tapi pada saat itu saja pahalanya. Tapi kalau sedekah jariah ialah sedekah yang terus menerus. Jadi walaupun kita telah tiada, sedekah itu terus menerus mengalir. Kapan itu? Ialah ketika kita memberikan wakaf. Wakaf yang diberikan, dan wakaf itu baru usaha yang dijalankannya. Selama usaha itu ada, bermanfaat untuk orang lain, dimanfaatkan oleh orang banyak, selama itu dia berfaedah, dan selama berfaedah itu, selama itulah sedekah itu atau wakaf itu mengalir. Makanya para sahabat-sahabat Nabi dan pada banyak orang-orang yang terkenal di dunia ini, mereka melakukan wakaf. Kalau wakaf itu menyerahkan sebahagian harta. Wakaf itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, yang menolong orang-orang banyak. Contoh, pada waktu Umar bin Khattab dapat ada sebuah kebun kurma yang cukup luas, beliau bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, mau saya apakan kebun kurma ini?" Maka kata Rasul, wakafkanlah. Dari hasil wakaf itu, kurma itu kan berbuah, dan bukan ladang itu yang disedekahkan, tapi adalah hasil dari wakaf, hasil dari buah kurma, dan buah kurma itulah yang diwakafkan. Dan insya Allah itu berkembang terus, bahkan telah menjadi pasar, atau disebut juga dengan pasar seng. Begitupun kita lihat sahabat yang lain, Utsman bin Affan, dia membeli sumur Yahudi. Waktu itu Yahudi menjual air sumur itu mahal karena sulitnya air di padang pasir, dan itu dibeli oleh Utsman bin Affan, dan itu diwakafkannya, dan itulah yang menjadi minuman oleh orang-orang banyak. Dan kita lihat harta itu berkembang, dan Utsman bin Affan itu terkenal sampai sekarang, banyak uangnya dan masih berkembang terus. Begitupun kita lihat sekolah Al-Azhar yang di Mesir, itu juga wakaf oleh seseorang, dan lihat berkembang dan berguna serta bermanfaat bagi orang banyak. Dan selama itulah, dan akan sampai nanti amal itu tetap mengalir. Inilah yang disebut sedekah jariah. Makanya bagi kita, apa itu yang disebut dengan wakaf? Wakaf itu kita menyisihkan harta kita, dan wakaf itu kita usahakan berkembang untuk kepentingan orang banyak. Misalnya yang mudah, kalau di bidang saya, kita bikin rumah sakit. Di rumah sakit itu ada yang memanfaatkan pekerjaannya, karyawannya, tukang sapunya, semuanya karyawan-karyawan itu berhimpun
Untuk apa? Untuk menyembuhkan orang sakit. Dan pada karyawan itu saya katakan, kita bekerja di sini dengan sebuah pantun, ialah teluk banga warnanya biru, biru warnanya dipakai di gedung Granada. Kita di sini bukan hanya sekedar bekerja, tapi untuk menggapai jalan ke surganya. Itulah motivasi yang diberikan kepada karyawan, sehingga dia setiap kali menyenguk pasien, setiap kali merawat pasien, diniatkannya dengan membaca bismillah. Karena Allah berkata, aku sakit, tapi kau tak menyengukku. Masakan engkau sakit ya Allah? Benar, aku sakit, aku bersama orang sakit. Kalau kau menyenguk orang sakit, berarti kau menyengukku. Apalagi kalau kau merawat orang sakit, apalagi kalau kau bisa menyembuhkan orang sakit, dan sungguh itu dari Allah. Dan inilah yang menjadi dasar mereka itu bekerja, bukan hanya sekadar mendapatkan gaji, tapi juga sekadar menggapai surga ilahi. Begitupun usaha, misalnya sekolah. Dengan sekolah itu ada orang yang pintar, ada orang yang pandai. Dengan bekal sekolah itu dia bisa bekerja, bisa menghidupkan anak istrinya. Dan pada orang yang diajar, orang yang itu dapat ilmu, dengan ilmu itu dia bisa bekerja dan bisa menemukan sesuatu yang bermanfaat. Dan begitupun yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Maka kita disuruh untuk berdoa, untuk mendidik anak menjadi anak yang soleh, agar sewaktu kita meninggal nanti, doanya lah yang akan sampai terus menerus kepada kita. Nah, makanya sewaktu ada seseorang kehilangan harta, dia berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya harta Allah kembali kepada Allah. Jadi kita di dunia ini dititipkan harta. Harta yang kita pegang itu sebetulnya bukan milik kita, tapi adalah milik Allah. Kita hanya disuruh untuk menyelenggarakan harta itu, mengeluarkan zakatnya, mewakafkannya, dan insya Allah sewaktu kita meninggal, itulah yang jadi hak kita yang akan mengalir. Makanya dalam hati saya berniat, harta yang saya peroleh ini saya wakafkan. Anak-anak saya nanti diberi kesempatan untuk mengelola harta ini, supaya harta ini kalau dapat bertambah dan terus mengalir. Karena yang usaha yang saya lakukan adalah membuat rumah sakit, membuat sekolah, membuat SPBU, di mana orang bisa banyak bekerja, banyak bermanfaat, banyak rumah tangga yang bisa berdiri. Dan kalau ini diteruskan, orang merasakan nikmat dan manfaatnya, berfaedah. Dan inilah amal yang terus mengalir. Inilah walaupun kita telah hancur badan di kandung tanah, namun pahala insya Allah mengalir kepada kita. Dan usahakanlah supaya bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, di bulan puasa ini kita mewakafkan harta kita mewakafkan diri kita sebagai untuk pinjaman kepada Allah. Dan inilah nanti yang Allah akan balas dengan surga Jannatul Naim. Semoga semua kita bisa masuk ke dalam surganya. Semoga harta yang kita tinggalkan, kekuasaan yang kita tinggalkan, apapun yang kita tinggalkan, jejak-jejak yang kita tinggalkan adalah jejak-jejak yang akan mengantarkan kita ke dalam surga Jannatul Naim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.